Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Para umahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan membahas bab yang ke-12. Bab yang ke-12. Babu minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillahi. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, bab di antara bentuk kesyirikan atau termasuk di antara bentuk kesyirikan adalah isti'adzah, memohon perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di pelajaran Salasat al-Usul yang sudah kita selesaikan, kita sudah membahas macam-macam ibadah. Ya, di antaranya adalah al-isti'adzah. Isti'adzah itu secara bahasa artinya thalabul aud. Alif, sin dan ta itu punya fungsi lit talab. Talab itu permintaan. Makanya kalimat yang ada alif, sin dan ta dengan tambahan 3 huruf ini biasanya maknanya adalah makna talab, permintaan. Ada istighfar. Istighfar berarti talabul maghfirah, meminta ampunan. Ada isti'anah, yakni talabul aun, meminta pertolongan. Ada istighatsah. Istighatsah berarti talabul ghauts, meminta sama, ya, meminta pertolongan. Talabul ghauts. Ada istisqa, talabus saqi atau suqi, ya, meminta hujan. Istisqa. Nah, di sini isti'adzah. Isti'adzah berarti talab al-aud, meminta perlindungan. Itu secara bahasa. Jadi kita meminta perlindungan kepada Allah, menghindar dan menjauh dari sesuatu yang ditakuti, menuju kepada sesuatu yang dapat melindunginya. Nah, itu namanya isti'adzah. Jika didefinisikan, maka para ulama menjelaskan isti'adzah itu al-iltija'u ilallahi ta'ala wal i'tisamu bihi talaban lihimayatihi min syarri syaitani wa kaidihi wa waswasatihi wa li ajli wiqayatihi min syarri kulli dhi syarrin. Namanya isti'adzah itu, ini sudah pernah kita bahas, ya, di pembahasan Salasat al-Usul. Isti'adzah itu adalah berlindung dan berpegang teguh kepada Allah. Berlindung dan berpegang teguh kepada Allah dalam rangka meminta penjagaannya. Dalam rangka meminta penjagaannya. Dari apa? Dari kejahatan, tipu daya, was-was syaitan.
Kita ulangi, isti'adzah itu berlindung dan berpegang teguh kepada Allah Azza wa Jalla dalam rangka meminta penjagaannya dari kejahatan, tipu daya, was-wasnya syaitan, serta memohon perlindungannya dari setiap kejahatan makhluk yang berpotensi jahat, serta memohon perlindungannya dari setiap kejahatan makhluk yang berpotensi jahat. Apa makhluk yang berpotensi jahat, Ibu? Pertama, nggak ada orang jahat kah? Penjahat di mana-mana. Baik, Ibu. Makhluk yang berpotensi jahat siapa saja? Pertama, syaitan. Ya kan? Dari bangsa jin atau dari bangsa manusia. Jadi bisa bangsa jin, bisa bangsa manusia. Karena mereka punya potensi jahat. Kalau malaikat, malaikat tidak punya potensi jahat. Kemudian apa lagi? Binatang. Ya, binatang bisa membahayakan kita tidak? Bisa. Begitu ya. Barakallahu fikum. Jadi isti'adzah itu apa? Berlindung dan berpegang teguh kepada Allah dalam rangka meminta penjagaannya dari kejahatan, tipu daya, dan waswasah syaitan, serta memohon perlindungannya dari kejahatan makhluk yang berpotensi jahat. Nah, itu isti'adzah. Dan isti'adzah itu ibadah. Maka tidak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam bab ini penulis menyampaikan dua dalil. Yang pertama dari ayat Al-Quran, kemudian yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil pertama yang beliau sampaikan di dalam bab ini, qala al-muallif rahimahullahu taala wa qauluhu, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin, sehingga mereka, yakni jin, menjadikan manusia bertambah sesat. Baik. Ayat ini juga pernah kita bahas di pembahasan tentang surat Al-Jin. Sudah lewat kan Ibu? Surat Al-Jin. Di pembahasan pelajaran tafsir. Sudah lewat kan ya? Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pensyarah rahimahullahu taala beliau menjelaskan beberapa kata di dalam ayat yang mulia ini. Yang pertama ya'udzun. Nah, di sini poinnya ya, yang kaitan dengan bab kita. Ya'udzun
Itu maknanya sama talabul aud, meminta perlindungan. Yakni yang namanya berlindung berarti dia memohon penjagaan dan pemeliharaan. Ada kalimat fazaduhum, sehingga mereka menjadikan mereka itu bertambah. Maksudnya manusia menambahkan bagi jin, ya, semakin sesat. Kemudian rahaqan. Rahaqan artinya durhaka. Yang dimaksud adalah kesombongan dan keangkuhan pada jin dan kengerian serta ketakutan pada manusia. Fazaduhum rahaqa. Jinnya akhirnya semakin sombong karena menjadi rujukan dalam isti'adah. Kemudian manusianya semakin ketakutan. Ibu takut sama jin? Ada ibu-ibu cerita ke saya, masuk ke masjid, ini di masjid ya. Masuk ke masjid paling duluan di kajian pagi hari. Jadwal kajiannya jam 8. Dia masuk duluan ke masjid. Adabnya kan salam ya, melangkahkan kaki kanan, ya, kemudian baca doa masuk masjid. Assalamualaikum. Ternyata ada yang jawab, waalaikumsalam. Suaranya bapak-bapak, suara laki-laki. Kaget si ibunya. Oh, ternyata masih ada bapak-bapak, kirain yang sholat subuh belum pulang. Karena dia duluan masuk kan, duluan berangkat si ibu ini. Tidak ada orang ternyata ibu. Jadi masjidnya ada hijab untuk perempuannya kayak gini, memanjang begitu. Beliau tengok di tempat akhwat, nggak ada orang. Di tempat ikhwan juga nggak ada orang. Barakallahu fiikum. Akhirnya coba keluar lagi larak-lirik, barangkali di situ ada bapak-bapak gitu. Ternyata juga tidak ada. Terus kemana ibu ini, Bu? Alhamdulillah ya, mentalnya kuat. Ya kita sama-sama saja, toh kita hamba Allah. Si ibu itu masuk salat tahiyatul masjid sendirian. Itu jam 6 lewat. Barakallahu fiikum. Mulai kajiannya setengah 8. Setengah 8 atau jam 8 kurang. Barakallahu fiikum. Ada yang pengalaman begitu? Masya Allah. Ya enggak usah takut, kan dia juga hamba Allah. Dia juga hamba Allah. Yang penting jangan saling mengganggu. Saya tidak ganggu kamu, kamu juga jangan ganggu saya. Kamu bisa lihat saya tidak bisa lihat kamu. Tidak ada masalah. Begitu ya. Kamu makhluknya Allah, saya juga makhluk Allah. Kamu mukallaf, saya juga mukallaf. Kamu bisa masuk surga, bisa masuk neraka, saya juga demikian. Kita sama-sama hamba Allah. Saya kesini mau belajar, saya kesini mau ngaji, ya kamu jangan ganggu, kan begitu. Barakallahu fiikum. Si ibu itu cerita lagi. Beliau cerita ke suaminya. Apa jawaban suaminya? Ah, sudah biasa yang gitu. Terus suaminya juga sering mengalami begitu. Barakallahu fiikum. Itu ibu ya. Artinya ya biasa saja, enggak usah gimana-gimana gitu. Karena kalau orang kemudian muncul rasa takutnya, apalagi takut dengan makna yang ibadah, sampai dia menghambakan dirinya
kepada bangsa jin, maka dia semakin sombong, semakin angkuh. Manusia semakin takut. Begitu. Fazaduhum rahaqa. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian penjelasan secara ijmali dari ayat ini, Allah mengabarkan kepada kita bahwa pada ayat yang mulia ini ada sekelompok orang dari manusia, jika mereka merasa takut, maka mereka akan berlindung kepada sekelompok jin demi untuk meminta penjagaan mereka dari para pengikut mereka. Maka manusia justru membuat jin itu semakin bertambah congkak dan angkuh, dan manusia juga semakin bertambah takut dan semakin sesat. Jadi orang-orang jahiliyah di masa dahulu, apabila mereka singgah di satu tempat atau melewati satu tempat yang dalam tanda petik mereka itu menganggap tempat itu angker, sehingga muncul rasa takut mereka, maka mereka akan berlindung kepada pimpinan, ketua, atau pembesar bangsa jin yang ada di situ. Ya, dengan kalimat a'udzu bisayyidi hadzal wadi min syarri qaumih. A'udzu bisayyidi hadzal wadi min syarri qaumih. Aku berlindung kepada sayyidnya tempat ini, kepada sayyidnya lembah ini. Maksudnya kepada tokoh pemukanya, pimpinan daripada jin yang berkuasa di situ. Min syarri qaumi, dari keburukan kaumnya. Begitu. Itu kebiasaan orang-orang jahiliyah. Nah, tindakan seperti itu berdasarkan ayat ini, itu adalah tindakan yang batil, tindakan yang sesat, dan tidak ada manfaatnya. Justru menjadikan setan dari bangsa jin itu semakin sombong, semakin merasa kuat, dan menjadikan manusia semakin lemah, semakin merasa takut dan tersesat. Begitu. Makanya nanti kita diajarkan di dalil yang kedua, kepada siapa kita mesti berlindung dan apa yang semestinya kita baca. Ya, saat kita berada di tempat-tempat yang kita khawatir ada makhluk-makhluk Allah yang memang berpotensi jahat, menjahati kita atau membahayakan diri kita. Nah, sebagian orang-orang dulu yang mungkin tidak terdidik dengan akidah Islamiyah, atau dengan kata lain awam, gitu ya, itu seringkali ngasih nasihat. Nah, kalau kamu pergi ke gunung, kamu pergi ke laut, kamu pergi ke hutan, kamu pergi ke sungai, ke danau, atau kemanapun itu, yo kulo nuwun dulu, ya, permisi dulu, ya kan gitu, Bu. Nah, itu modelnya begini, sama. Punten, numpang lewat, ya. Jangan ganggu kami, ya. Kami hanya numpang lewat. Ya. Kadang kalau punya rokok, dibakarin rokok, dilempar di situ. Punya duit recehan, dilemparin duit di situ. Begitu. Nah, itu mirip-mirip, ya, seperti yang kita jelaskan saat ini. Barakallahu fikum. Ternyata itu kebiasaannya orang jahiliyah, ya. Numpang lewat, permisi, monggo, gitu. Para runten, gitu. Kalau orang Sunda.
Baik, ibu yang dirahmati Allah. Ya, kalau ada orang sedang nongkrong di situ enggak masalah gitu. Ya kan? Berarti permisinya kepada manusia. Ini kan yang dimaksud ketika enggak ada siapa-siapa. Lewatin misalkan ada batu kok besar segede rumah. Nah, itu permisi dulu kalau mau ikut duduk di situ istirahat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Pernah dengar yang seperti itu, Ibu? Pernah dengar enggak? Ya, nah itu ternyata kebiasaannya masyarakat jahiliyah di masa dahulu. Nanti ada ajarannya di dalam Islam. Ya, nanti kita bahas. Kemudian beberapa faidah yang bisa kita dapatkan dari ayat yang mulia ini. Pertama, haramnya mencari perlindungan dari selain Allah. Maksudnya mencari perlindungan untuk sesuatu yang tidak dimampui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, lain halnya kalau orang ya misalkan meminta perlindungannya dalam perkara yang manusia mampu. Misalkan kita dizolimi sama orang, kemudian akhirnya kita lari ke kantor polisi, minta kepada Pak Polisi, Pak, saya rakyat, saya sedang diintimidasi, saya sedang terancam. Ya. Kami meminta perlindungan. Boleh nggak begitu? Syirik tidak? Tidak. Kenapa? Karena di dalam perkara yang dimampui, karena memang tanggung jawabnya dia. Ya, mengayomi rakyat. Kan begitu ininya, logonya. Ya. Kami mengayomi rakyat, kami bersama dengan rakyat. Kami melayani rakyat. Barakallahu fiikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini faedah pertama, haramnya mencari perlindungan kepada selain Allah. Yang kedua, bahwa siapa yang mencari perlindungan dari selain Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mencampakkannya. Maksudnya apa? Justru kalau minta perlindungannya kepada selain Allah, Allah akan membiarkan dia tidak memberikan pertolongan kepadanya. Na'udzubillah. Ini tentu ancaman. Ya, sekaligus ini sejatinya adalah perintah supaya kalau minta pertolongan, minta perlindungan, mintalah hanya kepada Allah saja. Zat yang maha melindungi, yang maha memberikan pertolongan. Kemudian pelajaran yang ketiga dari ayat yang mulia ini menunjukkan tentang penetapan adanya jin. Dan bangsa jin juga terdiri dari laki-laki dan perempuan. Karena kalimatnya birijalim minal jinni. Ya, mereka yakni laki-laki dari bangsa manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari bangsa jin. Kalau ada laki-lakinya berarti ada perempuannya. Ada jin, ada jinniyah. Jin itu jin laki-laki, kalau jinniyah jin perempuan. Barakallahu fikum. Jadi jin itu beneran ada. Ya. Ada beberapa ayat, bahkan satu surat khusus namanya surat Al-Jin. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hubungan ayat ini dengan judul bab. Dari sisi bahwa ayat ini menunjukkan haramnya meminta pertolongan kepada selain Allah. Karena meminta pertolongan atau perlindungan ini merupakan satu ibadah, dan mempersembahkan ibadah kepada selain Allah ini hukumnya syirik.
Jadi isti'adzah itu ibadah, maka tidak boleh isti'adzah kecuali hanya kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin binnas. Nah, itu berlindung kepada Allah, Rabbil falaq dan Rabbin nas. Tuhannya manusia dan zat yang menguasai waktu subuh. Baik. Di sini ada mulahadzah, ada catatan yang penting diperhatikan. Kata ganti zaduhum. Zadu itu ada dhamirnya ya. Menambahkan mereka, tidaklah mereka itu menambahkan kepada mereka. Nah, mereka di sini siapa? Kalau mereka di sini kembalinya kepada manusia, yang zadu di situ kembalinya kepada manusia, maka rohakon berarti maknanya kecongkakan dan keangkuhan. Jadi isti'adzahnya manusia kepada bangsa jin tidaklah menambahkan bagi manusia itu, tidaklah menambahkan bagi mereka. Artinya manusia yang isti'adzah kepada jin itu tidaklah menambahkan bagi bangsa jin kecuali kecongkakan dan keangkuhan. Itu kalau zadu di situ kembalinya kepada manusia, humnya kembali kepada bangsa jin. Namun jika zadu di situ, itu kan fi'il madhi Ibu ya, mesti ada fa'il di dalamnya, pelakunya. Nah, jika zadu di situ kembalinya kepada bangsa jin, humnya kepada manusia, berarti makna rohakon di situ penyesatan dan rasa takut. Tidaklah jin itu menambahkan bagi manusia, yakni manusia yang meminta perlindungan kepada jin. Nah, tidaklah jin itu menambahkan bagi manusia kecuali kesesatan dan rasa takut. Begitu. Artinya di sini kalimat fazaduhum rohaqa itu bisa kembalinya kepada jin, bisa kembalinya kepada manusia. Begitu Ibu ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami Ibu? Ya. Jadi isti'adzah yang dilakukan manusia kepada bangsa jin tidaklah menambahkan bagi bangsa jin kecuali kecongkakan. Boleh juga tidaklah menambahkan bagi manusia kecuali rasa takut dan kesesatan. Barakallahu fikum. Ini tentu terkait dengan faidah lughawiyah, terkait dengan faidah bahasa. Jadi zadu di situ pelakunya bisa jin, pelakunya bisa manusia. Dari tingkah laku manusia tadi yang meminta perlindungan kepada bangsa jin. Baik Ibu, kita lanjut. Dalil yang kedua dari Khawlah binti Hakim. Khawlah binti Hakim bin Umayyah As-Sulamiyah, dikenal juga dengan Ummu Syarik. Ummu Syarik. Beliau ini dikenal sebagai seorang perempuan yang saleh dan memiliki keutamaan.
Dan kita juga selayaknya begitu ya. Hidup ini harus bermakna. Ya, jangan sekedar buat senang-senang saja. Khawlah binti Hakim, Ummu Syarik. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazzala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammah A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lam yadurrahu syai'un hatta yarhala min manzilihi dzalik." Barang siapa yang singgah di satu tempat persinggahan lalu dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan apa-apa yang Dia ciptakan. Siapa yang baca ini ketika lewat, ketika singgah di satu tempat, maka lam yadurrahu syai'. Nah, ini kita harus yakin dengan ini. Niscaya tidak akan ada sesuatu pun yang memadaratkannya hatta yarhala min dzalik, min manzilihi dzalik. Sehingga dia beranjak pergi dari tempat singgahnya tersebut. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, inilah yang diajarkan oleh Islam. Jadi bukan berlindung kepada bangsa jin yang bertempat tinggal di situ, tapi berlindungnya langsung kepada Rabb, penguasa, pemilik, pencipta, pengatur seluruh makhluk ciptaannya. Barakallahu fiikum. Ibu pernah dikejar anjing? Hah? Pernah. Pernah. Itu pengalaman yang tidak terlupakan. Kalau saya pernah dikejar angsa, gitu ya. Waktu mau ngaji di TPA, gitu. Masih kecil, sampai nangis, gitu ya. Dan itu nggak terlupakan. Angsa kan cepat itu kalau lari, ibu. Sekarang mah susah cari angsa, ibu. Zaman dulu itu angsa banyak sekali di kampung. Baik. Nah, kalau dikejar anjing gimana, Bu? Apa yang dilakukan? Langkah 1000 kan begitu ya. Maksudnya apa ini? Apa kaitannya? Tiba-tiba dikejar anjing. Maksud saya pengen ngasih contoh ya. Ternyata tindakan paling efektif itu ya, ibu cari pemiliknya. Ibu cari pemilik anjing ini siapa. Jadi kalau digonggongin terus sama anjing ya, itu nanti ya terus dia akan menggonggong begitu. Kalau dirantai dia rada mending begitu ya. Kan ketika dia ngelihat orang asing pasti digonggongin kan. Nah, itu tindakan paling efektif ya, panggil yang punyanya. Pak, tolong Pak, anjingnya nih, gonggongin saya. Itu giginya lagi nggak pernah gosok gigi. Gitu. Nanti kalau sama yang punyanya sebentar aja. Hei, beli. Gitu. Diem dia, ibu. Diem. Coba kalau sama ibu, digituin. Oh, tambah gonggong dia. Enggak takut sama kita. Artinya apa? Ini di antara makhluk Allah ini mungkin ada yang berpotensi jahat kepada kita. Dan kita tidak pernah tahu kan begitu. Kalau kita mau nyebrang sungai, siapa nih di sini? Dari makhluk Allah yang juga ada di situ. Bisa ada buaya, bisa ada ular, bisa ada binatang-binatang buas yang lainnya. Bisa juga mungkin ada bangsa jin di situ. Setan dari bangsa jin, kita tidak pernah tahu. Ya kan, Ibu? Ya, disangka batang pohon, ternyata punggung buaya. Ya kan?
Kita tidak pernah tahu. Makanya kita berlindung kepada pencipta mereka semua, pemilik mereka semua. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Ini Nabi ngajarin doanya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan makhluknya. Ini tindakan paling efektif. Fa inna khairal hadyi hadyu Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kalau Allah sudah mengizinkan, kalau Allah sudah melindungi kejahatan seluruh makhluk Allah kepada kita, tidak akan ngefek. Kalau Allah kemudian yang melindungi kita. Betapa besar kejahatan orang-orang kafir kepada Rasulullah. Ketika Allah melindungi beliau, tidak ada satupun yang membahayakan beliau. Tidak ada satupun yang bisa mencelakai, menghilangkan nyawa beliau. Bersatu padu mereka menyusun kekuatan untuk melenyapkan Rasulullah. Allah yang melindungi beliau. Nabi kan pernah mau diinjak batang lehernya oleh Abu Jahal ketika sujud di depan Ka'bah. Peristiwanya masih di fase Mekah, awal-awal beliau merintis dakwah, mengemban amanah risalah. Dilindungi oleh Allah. Malaikat Jibril turun, kemudian dibikin api, parit api yang begitu besar sampai Abu Jahal kemudian terpental. Jika Allah yang melindungi, maka kejahatan siapapun tidak akan pernah berefek apapun. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Mau ngapain juga minta perlindungan kepada Allah. Mau tidur, minta perlindungan kepada Allah. Ya kan Ibu? Tidur itu kan kita dalam keadaan selemah-lemahnya. Ada orang niat jahat ke kita saat tidur, selesai sudah kita Ibu. Makanya ini apa doanya? Alja'tu dhahri ilaik. Doa mau tidur itu. Berlindung kepada Allah. Ya Allah, semua diriku ini milikmu. Aku berlindung kepadamu. Aku rebahkan punggungku, dengan memohon perlindungan kepadamu. La malja'a wa la manja illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat untuk memohon keselamatan kecuali hanya kepadamu. Itu orang mau tidur, kita diajarin doanya. Keluar rumah. Yang mungkin sekali ada hal-hal yang memadarati kita di luar rumah, maka kita membaca doanya. Apa doanya Ibu? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Lihat kepasrahan kita kepada Allah. Ya Allah, saya ini lemah. La quwata la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan apapun kecuali itu berasal darimu. Biar Engkau saja yang melindungi, menjaga kami. Allahumma inni a'udzubika. Apa doanya Bu? An azilla au uzalla au adzilla au udalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Suka dibaca enggak doa ini? Kalau lagi ingat dibaca ya. Tapi seringnya lupa. Dibaca. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika. Aku berlindung kepadamu an azilla, dari ketergelinciran, au uzalla, atau digelincirkan orang, dari kejahilan atau dijahili orang, dari kezaliman atau dizalimi orang. Apalagi an azilla au zalla au adilla, dari kesesatan atau disesatkan orang, dari kezaliman atau dizalimi orang, dari kejahilan atau dijahili oleh orang lain. Manusia kan begitu.
Kalau dia tidak berbuat jahil, ada potensi dijahili. Kalau dia tidak berbuat zalim, ada potensi dizalimi orang, ditipu orang. Kalau dia tidak tergelincir, tidak tersesat, ada potensi digelincirkan, dijebak, disesatkan oleh orang. Oh, banyak itu. Orang terjebak, dijebak sama orang. Ya, akhirnya masuk penjara sekian tahun. Dijebak dia. Nah, itu kan bagian dari musibah. Maka baca doa. Ya, sebagai bentuk menampakkan kefakiran kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah yang menolong, menjaga, melindungi kita. Barakallahu fiikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kosakatanya bisa dilihat, a'udzu, aku berlindung, maksudnya mencari pemeliharaan dan penjagaan. Bi kalimatillah, dengan kalimat-kalimat Allah, maksudnya adalah firman-firmannya atau Al-Qur'anul Karim. At-tammat, yang sempurna, yang paripurna, yang suci dari segala bentuk kekurangan dan celah. Min syarri ma khalaq, dari keburukan apa-apa yang Dia ciptakan, dari setiap makhluk yang memang punya potensi keburukan. Tidak semua makhluk punya potensi buruk, gitu ya. Malaikat ya tidak masuk di situ. Lam yadurrahu syai', tidak akan ada sesuatu pun yang memadarati dirinya, membahayakan dirinya. Maksudnya tidak akan ditimpa satu gangguan penyakit yang mengantarkan kepada gangguan penyakit yang lainnya. Barakallahu fiikum. Tidak akan ditimpa oleh satu gangguan penyakit, ya, dan yang mengantarkan kepada gangguan penyakit. Tidak akan dibahayakan dengan gangguan apapun. Ustaz, saya sering baca doa itu, tetap saja tuh, misalkan rumah saya kedatangan tamu apa? Ular kobra, gitu. Nantangin lagi gitu ya. Mereka beng-beng begitu ya. Padahal tiap hari saya baca itu. Kira-kira yang salah doanya atau kitanya? Doanya itu enggak salah, Ibu, itu ajaran Nabi. Maka kalau tidak terijabah, ya curigai saja diri sendiri. Karena doa itu kan bisa diijabah, bisa tidak. Tergantung siapa yang berdoanya. Barangkali ada penghalang-penghalang ijabah doa pada diri kita. Suka makan yang haram, atau dari hasil yang haram, atau barakallahu fikum, ya, di antara penghalang doa, dia sering dikenyangkan dengan perkara yang haram, ya. Pakaiannya pakaian yang haram, kan begitu dalam hadisnya ya. Orang berdoa ya Rabbi wa mat'amuhu haram, makanannya ternyata makanan haram. Wa mashrabuhu haram, ternyata minumannya haram. Wa malbasuhu haram, ternyata pakaiannya ya pakaian yang haram. Wa ghudiya bil haram, atau dia sering dikenyangkan dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana doa orang ini akan dikabulkan? Kenapa? Karena hal-hal yang tadi itu penghalang diijabahnya doa. Nah, sama kita membaca zikir-zikir doa seperti ini, kok kita dimadharati juga. Kita ternyata dapat musibah juga. Jangan salahkan doanya. Itu ajaran Rasulullah. Ya, maka curigai diri sendiri saja. Mungkin doanya kurang maksimal, mungkin doanya kurang ikhlas. Mungkin ada sekian banyak penghalang-penghalang terijabahnya doa. Begitu. Kemudian syarah ijmali, penjelasan secara garis besar. Khawlah binti Hakam mengabarkan kepada kita bahwa Nabi menyunahkan bagi kaum muslimin beristi'adzah, memohon perlindungan sebagai bentuk permintaan perlindungan dari bangsa jin atau makhluk-makhluk selainnya.
Dan Nabi mengabarkan bahwa barang siapa yang beristi'adzah kepada kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yang bersih dari segala kekurangan dan celah, maka Allah akan melindunginya dari keburukan semua makhluk yang berpotensi buruk, yang menimbulkan keburukan. Sampai kapan itu berlaku? Sampai orang itu pindah dari tempat di mana dia membaca isti'adzah tersebut. Jadi kalau kita lewat di satu jalan, kata orang hati-hati kalau jalan di situ angker, minim-minim klakson. Nggak usah klakson, ya. Kenapa emang diklakson? Jinnya ada di tengah jalan, gitu. Atau buang rokok di situ, buang koin, buang apakah, gitu ya. Atau lebih dahsyat dari itu, beri sesaji dulu. Nggak usah begitu. Cukup kita mengucapkan doa yang diajarkan Nabi ini. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu sudah dibaca aja bismillah. Insya Allah tidak ada apa-apa, Ibu. Ada di Balikpapan yang katanya angker-angker kan? Ya. Ibu-ibu tahu biasanya. Ya. Barakallahu fiikum. Baca saja doa itu, ya. Dan itu di mana-mana ya. Di mana-mana, Ibu singgah dimanapun, kalau mau nelusuri yang begitu tuh banyak sekali. Hampir ada. Ya di Jalan Anu itu katanya dulu ada yang meninggal dunia, itu suka gentayangan. Kan begitu. Di tempat saya itu juga begitu. Populer banget itu sampai masuk televisi. Yang tanjakan itu, Ibu, menuju ke Tangkuban Perahu. Sering terjadi kecelakaan. Nah itu kan orang akhirnya seperti yang disebutkan ayat ini. Itu bikin malah semakin sombong setan dari bangsa jin, bikin malah manusia semakin takut. Semakin takut dia. Dan akhirnya semakin sesat. Gara-gara takut dia akhirnya begitu. Melakukan persembahan. Padahal tidak usah khawatir. Orangnya sudah mati, sudah lama. Tahun berapa di sini. Keluarganya saja itu diwawancarai. Kami sebetulnya nggak ridho. Orang tua kami dibawa-bawa. Dijadikan biang keladi dari segala kecelakaan yang ada di situ. Itu keluarganya saja nggak ridho. Barakallahu fiikum. Jadi kisahnya dulu ada orang meninggal di situ, Ibu. Mobilnya mogok, entah terbakar mobilnya atau dia kelindes mobil. Pokoknya ada cerita begitu, matinya di situ. Dan selalu dikait-kaitkan, kan begitu. Yang di Balikpapan juga mungkin begitu. Balikpapan kan juga ada gitu ya. Jalanan di sana itu yang dekat laut. Katanya ada yang meninggal juga di situ. Kurang lebih itu. Ceritanya model-modelnya begitu saja. Ya. Kasihan kan orang yang entah bagaimana dia nasibnya di alam kubur, kan begitu. Tapi dibawa-bawa, selalu dikait-kaitkan. Ya, sehingga dijadikan biang keladi dari semua tragedi yang terjadi di situ. Kan kasihan. Maka semakin menjadikan ya setan dari bangsa jin itu sombong, merasa dia kuat, dan semakin menjadikan manusia itu lemah, takut, ya, bahkan akhirnya tersesat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, faidah-faidah yang bisa dipetik di sini, penjelasan tentang berkah doa ini. Jadi doa yang diajarkan Nabi pasti berkah. Yang kedua, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan, bukan makhluk. Al-Quran itu bukan makhluk, tapi dia kalamullah, firmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya isti'adzah tidak boleh dilakukan kepada selain Allah. Isti'adzah tidak boleh dilakukan kepada selain Allah. Ya. Barakallahu fikum. Atau sifat dari sifat-sifatnya. Baik.
Ini kita inikan dulu. Isti'adzah tidak boleh dilakukan kepada selain Allah. Kemudian yang keempat, penjelasan isti'adzah yang disyariatkan. Ya, tadi Nabi mengajari kita, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Ibu nanti tambahan yang tadi di poin ketiga, sifat dari sifat-sifatnya. Ini kita bahas nanti ya. Kemudian yang kelima, penjelasan bahwa Al-Quran itu tamat, menyeluruh lagi sempurna. Tamat itu kan sudah jadi bahasa kita. Ya. Kalau ada tayangan selesai, ada tulisan besar namanya apa? Tamat. Ya. Satu bab lagi juga kita tamat. Ya. Hubungan hadis ini dengan judul bab, dari sisi hadis ini menunjukkan isti'adzah tidak boleh kepada selain Allah. Oleh karena itu beristi'adzah adalah satu ibadah, dan mengalihkan suatu ibadah kepada selain Allah itu merupakan satu kesyirikan. Barakallahu fikum. Selesai bab ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Jangan lupa PR hafalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.